Dan rupanya, pengkhianatan itu bukan akhir. Itu justru awal dari perlakuan yang lebih menyakitkan. Sejak kejadian dompet hilang itu, perlakuan Bu Rika padaku berubah lebih tajam. Dulu ia menyindir halus, kini ia mengomentari langsung, keras, dan sering di depan Fajar. Kalau kerjaan rumah aja masih amburadul, gimana kamu bisa jadi ibu nanti? Nat, ucapnya saat aku terlambat menjemur pakaian karena harus menghadiri rapat sekolah adik. Fajar hanya diam. Tak satu pun membelaku. Aku tersenyum paksa, lalu kembali menyalakan mesin cuci, seolah hatiku tak sedang diremukkan. Hari-hariku berubah drastis. Pagi-pagi aku harus bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan lengkap untuk 3 orang. Bukan hanya masakan, tapi juga teh manis hangat yang katanya harus diseduh 2 kali, bukan asal celup. Jika aku terlambat sedikit saja, Bu Rika akan langsung berkata, "Dulu anak saya kalau ibu yang masak, selalu dapat sarapan jam 6 tepat. Sekarang jam segini masih kosong." Aku berusaha sekuat tenaga bersabar. Tapi setiap hari terasa seperti ujian tak berujung. Aku tidak lagi merasa seperti istri di rumah ini. Aku lebih seperti pembantu. Bedanya, pembantu setidaknya digaji dan mendapat ucapan terima kasih. Aku tidak. Dan Fajar, dia seperti tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Setiap kali aku mengeluh dengan suara lembut, hanya satu jawabannya, "Sabar ya, Nad, namanya juga orang tua." Aku ingin bertanya berapa lama lagi aku harus sabar. Pernah suatu sore, aku duduk sendiri di kamar, menatap bingkai foto pernikahan kami di meja. Wajahku dan Fajar masih sama-sama penuh harapan saat itu. Aku ingat, aku berjanji akan menerima semua kekurangannya. Tapi aku tak pernah berjanji untuk dilupakan. Malam harinya, aku membuat makan malam dengan sungguh-sungguh, rendang, sayur asam, dan sambal terasi. Kesukaan Fajar, aku pikir, mungkin jika aku berusaha lebih keras, mereka akan melihatku lagi. Tapi yang kudapat malah ucapan yang menyayat. Bu Rika mencicipi rendangku, lalu meletakkan sendoknya pelan. "Kamu masak ini pakai resep siapa? Rasanya kayak rendang instan." Aku tertunduk. "Saya masak dari bumbu dapur sendiri, Bu. Rebus dagingnya 2 jam." Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil lauk lain. Fajar makan tanpa komentar. Saat itu, aku menahan air mata. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai tumbuh, bukan kemarahan, tapi tekad. Kalau memang aku tak dianggap sebagai bagian dari rumah ini, maka aku harus mencari caraku sendiri untuk kembali menemukan tempatku. Tapi sebelum aku sempat menemukan jalan itu, aku lebih dulu disingkirkan. Hari itu, Bu Rika mengajak Fajar ke toko furnitur. Katanya ingin mengganti lemari dapur karena yang sekarang kurang nyaman dipakai. Aku tidak diajak, bahkan tidak diberitahu. Aku baru tahu dari tetangga depan yang melihat mereka keluar berdua. Nat, tadi aku lihat suamimu sama ibumu ya ke toko sebelah kompleks?" Aku hanya tersenyum. "Iya, mungkin." Padahal aku baru selesai mengepel lantai dengan tangan lelah dan wajah berkeringat. Tak ada kabar, tak ada pesan. Dan saat mereka pulang, lemari baru sudah terpasang dan semua isi dapurku sudah diganti. Tepung, gula, bumbu dapur yang dulu kuletakkan di stoples bening, kini dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label tulisan tangan Bu Rika. Semua panci dan spatula yang kubeli saat awal menikah disingkirkan ke gudang tanpa izin. Aku berdiri di depan dapur yang tak lagi ku kenal, seolah rumah ini telah membuang jejakku. Aku dihapus. Fajar masuk ke dapur dengan raut wajah biasa saja. "Bagus kan, Nat? Ibu yang pilih, katanya biar kamu gak capek ngatur-ngatur, sekarang udah langsung rapi." Aku terdiam. Lidahku keluh, ingin berkata sesuatu.
Tapi aku takut dianggap serawat. Lalu aku hanya mengangguk pelan, menunduk, sambil menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar sambil memeluk guling. Aku menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apa aku salah jati istri yang terlalu lembut, terlalu sabar, terlalu diam? Dan ketika aku memeriksa dompetku untuk mengecek uang belanja minggu ini, aku terkejut. Hanya ada uang setengah dari biasanya. Aku mengira Fajar lupa. Tapi saat kutanya baik-baik, jawabannya justru menghantamku. Mulai sekarang, uang belanja langsung dipegang ibu aja. Ya, biar lebih teratur. Kamu tinggal minta kalau butuh. Aku mematung. Bukan soal uang itu, tapi soal kepercayaan yang perlahan hilang. Aku yang dulu dipercaya mengurus rumah, kini seperti tamu di rumah sendiri. Aku yang dulu dipanggil istri, kini seperti tidak penting. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis sendirian dalam diam. Tangisku tidak keras, tapi cukup dalam untuk merobek bagian kecil dari hatiku yang masih bertahan. Pagi itu, setelah malam yang panjang penuh air mata, aku bangun dengan tekad yang berbeda. Aku sadar, menangis dan pasrah tidak akan mengubah apapun. Aku harus berjuang bukan hanya untuk aku sendiri, tapi juga untuk harga diriku sebagai istri. Di balik senyumku yang mulai memudar, aku mulai menyusun rencana kecil-kecilan. Aku mulai menulis jurnal harian, menuliskan setiap kejadian yang menyakitkan, setiap kata yang terucap dingin, dan setiap harapan yang mulai pupus. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri agar aku tahu, aku masih punya suara. Hari-hari berikutnya aku mulai belajar memasak dengan lebih serius. Bukan sekadar masak untuk makan, tapi masak yang bisa menyentuh hati. Aku menonton video tutorial, membaca buku resep, dan bahkan mencoba resep warisan nenek yang sudah lama tersimpan. Aku ingin, saat Fajar dan Bu Rika mencicipi makananku, mereka bisa melihat aku bukan hanya pembantu yang dipaksa diam, tapi istri yang punya arti. Di sela waktu luang, aku juga mencoba ikut kursus online tentang manajemen rumah tangga dan komunikasi keluarga. Aku tahu aku bukan yang paling pintar, tapi aku mau belajar agar bisa berdiri sejajar, bukan di bawah bayang-bayang. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Setiap kali aku berusaha, Bu Rika selalu ada dengan komentar menusuk. Masak bukan cuma soal rasa, Nad, tapi soal niat. Kalau niatmu saja sudah goyah, masakanmu gak akan pernah benar. Kata-kata itu seperti duri di hati. Tapi aku tidak mau terjatuh lagi. Fajar mulai memperhatikan usahaku. Dia berkata suatu malam, Nad, aku lihat kamu berubah, aku bangga sama kamu. Aku tersenyum, walau rasa sakit masih menyelip. Aku tahu, ini baru permulaan. Di balik tekad dan usaha, aku menyimpan satu tujuan besar. Mendapatkan kembali cintanya. Mendapatkan kembali rumahku. Namun, jalan yang kupilih ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Suatu sore, saat aku sedang sibuk memasak, pintu rumah terbuka. Masuklah Bu Rika dengan wajah serius dan nada yang tak biasa lembutnya. Nad, aku mau bicara serius sama kamu, katanya. Aku meletakkan sendok, menatapnya. Iya, Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan? Dia duduk, menatap lurus ke mataku. Aku tahu kamu berusaha keras, tapi selama ini aku merasa kamu kurang terbuka sama kami, terutama sama Fajar. Aku terkejut. Kurang terbuka? Maksud Ibu bagaimana? Ya, kamu lebih banyak diam, sering sendiri. Fajar juga jadi bingung harus gimana sama kamu, katanya pelan. Aku menelan ludah. Sebenarnya aku sudah mencoba berbicara, tapi selalu berakhir dengan ketegangan. Aku takut, aku tak ingin makin jauh dari mereka. Di saat aku masih mencerna kata-katanya, Fajar masuk ke ruang makan. Matanya memandangku dengan campuran harap dan kecewa. Kita harus bisa lebih terbuka. Nad, aku juga merasa jauh belakangan ini, katanya. Hatinya terdengar tulus,
Tapi aku tahu bukan itu saja yang membuatku terpuruk. Ada sesuatu yang tak dia katakan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha untuk lebih membuka diri. Aku ceritakan tentang hari-hariku, tentang kesulitanku. Tapi semakin aku mencoba, semakin banyak pertanyaan yang mengganggu. Kenapa Bu Rika terus mengawasi dan mengatur setiap gerakanku? Kenapa Fajar lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya daripada denganku? Kenapa aku merasa seperti tamu di rumah sendiri? Dan yang paling berat, aku mulai curiga ada rahasia yang disembunyikan dari dalam rumah ini. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang membuatku terguncang. Sebuah pesan singkat di Ekvi Fajar yang terlupa di meja makan. Pesan itu bukan untukku. Aku membacanya dengan tangan bergetar. Isi pesan itu, "Ma, besok aku akan ke rumah ibu. Aku butuh waktu." Pesan itu sederhana, tapi bagi hatiku, itu adalah pertanda yang mengerikan.